Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robi Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Indra Ramadi dan rekan saya Irmala Nurul Rosida, Abela Garwi Yuenda, Siti Nurjana, dan Eka Putri Sofiani. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi validitas dan reliabilitas data penelitian kualitatif. Setelah mengumpulkan beberapa pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat kita ketahui bersama bahwa penelitian kualitatif konsep validitas mengacu pada upaya membuktikan bahwa apa yang ada dan dijelaskan memang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau sinkron, sehingga data dapat dipercaya kebenarannya. Menurut Creswell dan Miller, validitas harus akurat dari sudut pandang peneliti, informan maupun pembaca secara umum. Maka secara singkat, validitas data penelitian kualitatif merupakan pembuktian kebenaran atau keaslian dari data penelitian kualitatif. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif dimaksud apakah penelitian itu dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama bila peneliti menggunakan metode yang sama. Maka dalam metode kualitatif, data dinilai reliable jika peneliti hadir di lapangan mengalami sendiri kondisi sesuai fakta yang ada, sehingga peneliti bisa memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan konsisten. Jika secara singkat, reliabilitas dalam data penelitian kualitatif menunjukkan adanya konsistensi. Materi selanjutnya yaitu perbedaan istilah dalam pengujian data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, maka dilakukan dengan menguji instrumen penelitiannya, sehingga menjadi instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang teruji valid dan reliable akan menghasilkan data yang valid dan reliable pula. Hal ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable dalam penelitian kualitatif, dilakukan dengan melihat atau menguji datanya, bukan instrumennya. Pada penelitian kualitatif, berdasarkan sejumlah referensi, sepakat untuk mengganti istilah validitas dan reliabilitas menjadi beberapa istilah. Dapat kita lihat bersama dalam tabel bahwa terdapat perbedaan istilah antara pengujian keabsahan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu pada penelitian kuantitatif, nilai kebenarannya dapat diuji keabsahannya dengan menggunakan validitas internal atau internal validity, sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan kredibilitas atau credibility. Lalu pada penelitian kuantitatif, penerapan hasil dapat diuji keabsahannya dengan menggunakan validitas eksternal atau external validity and generalization. Sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan keteralihan atau transferability. Selanjutnya, pada penelitian kuantitatif, konsistensi dapat diuji keabsahannya dengan menggunakan reliabilitas atau reliability. Sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan auditabilitas atau ketergantungan atau auditability atau independentability. Pada penelitian kuantitatif, netralitas dapat diuji keabsahannya dengan menggunakan objektivitas atau objectivity. Sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan kepastian atau confirmability. Kredibilitas data merupakan tingkat kebenaran atau keakuratan data penelitian kualitatif. Nah, ternyata terdapat 6 teknik dalam menguji kredibilitas data menurut Nurul Ulfatin 2022. Nah, yang pertama itu ada triangulasi. Bagaimana kita ketahui, triangulasi itu merupakan membandingkan data. Nah, triangulasi itu sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama, triangulasi sumber, membandingkan data dari sumber atau informan yang berbeda. Misalkan sudah tanya kepada siswa, kita bisa tanyakan kembali kepada gurunya. Lalu yang kedua, triangulasi metode atau teknik, yaitu membandingkan data melalui metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalkan kita sudah menggunakan wawancara, kita bisa menggunakan observasi juga dan didukung oleh dokumentasi. Yang ketiga, ada triangulasi waktu, yaitu membandingkan data dari hasil penelitian dari berbagai waktu. Misalkan kita menanyakan di pagi hari, siang hari, dan malam hari, lalu kita bandingkan hasilnya apakah sama atau ada perbedaan.
Yang terakhir itu ada triangulasi penyidik, yaitu membandingkan data dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Lalu, selain triangulasi, ada yang namanya member check, yaitu mengkonfirmasi kembali temuan peneliti kepada informan yang memberikan data tersebut. Lalu yang ketiga, ada perpanjangan waktu pengamatan. Semakin lama kita melakukan pengamatan atau penelitian kualitatif, maka akan semakin banyak juga data yang akan kita peroleh. Yang keempat, meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti, cermat, berkesinambungan, dan juga mendalam. Yang kelima, pemeriksaan atau diskusi teman sejawat, yaitu mengumpulkan teman-teman penelitian dan mengajak berdiskusi, saling memberikan saran, kritik, ataupun masukan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya atau untuk mempertajam hasil penelitiannya. Lalu yang keenam, ada kecukupan bahan referensi. Bahan yang dimaksud di sini merupakan bahan sebagai pendukung untuk membuktikan bahwa data yang dihasilkan itu benar, seperti catatan lapangan, hasil wawancara, alat bantu perekam, foto, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, ada analisis kasus negatif. Contohnya, jika peneliti menyimpulkan bahwa murid merasa terbantu dengan adanya metode belajar X, lalu kemudian ternyata peneliti menemukan data lain bahwa terdapat murid yang merasa tidak terbantu dengan metode belajar X tersebut. Dari situ peneliti bisa menganalisis apa yang menjadi alasan terjadinya perbedaan tersebut, sehingga dapat memastikan kesimpulan yang diambil, apakah kesimpulan yang diambil itu sudah benar atau malah salah. 2. Uji keteralihan atau transferability. Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas mirip dengan generalisasi pada penelitian kuantitatif. Jika kuantitatif menilai sejauh mana hasil dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas, maka kualitatif menilai sejauh mana temuan dapat digunakan dalam konteks lain. Peneliti kualitatif tidak dapat menjamin hal ini karena sifat penelitian yang tidak dapat digeneralisasi. Namun, transferabilitas dapat ditingkatkan dengan menyajikan data dan temuan secara rinci dan sistematis. Dengan informasi yang jelas, membaca dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada situasi lain. Jika pembaca mampu membuat penilaian itu, maka penelitian tersebut dianggap memenuhi standar transferabilitas. Yang ketiga yaitu uji auditabilitas atau ketergantungan, dependability. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas berarti penelitian dapat diulang dengan hasil yang sama. Dalam kualitatif, hal ini tidak mungkin karena setiap situasi bersifat unik dan tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya. Proses penelitian juga personal, sehingga tidak ada dua peneliti yang akan menghasilkan prosedur identik. Meski begitu, dependability tetap dapat dijaga dengan cara yang pertama memberikan deskripsi data yang konkret, kutipan verbatim, dan catatan rinci untuk menghindari penafsiran berbeda-beda. Yang kedua yaitu melibatkan lebih dari satu peneliti untuk membandingkan dan mendiskusikan temuan. Yang ketiga yaitu menggunakan partisipan lokal sebagai asisten untuk observasi berkelanjutan. Yang keempat meminta masukan dan kritik dari rekan peneliti. Dan yang kelima mencatat data dengan alat perekam agar informasi tersimpan akurat. Selanjutnya, kepastian confirmability. Dalam penelitian kuantitatif, confirmability disebut sebagai objektivitas. Objektivitas seringkali dipertentangkan dengan subjektivitas, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bisa melakukan eksperimen berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Dalam penelitian kualitatif, tidak dapat dilakukan eksperimen untuk menguji objektivitas. Namun, peneliti kualitatif harus berusaha untuk sedapat mungkin memperkecil faktor subjektivitas tersebut. Peneliti harus menjauhi segala kemungkinan bias atau prasangka pada dirinya yang disebabkan oleh latar belakang hidup, pendidikan, agama, kesukuan, status sosial, dan sebagainya. Metode penelitian kualitatif menganggap bahwa hasil suatu penelitian akan objektif bila juga dibenarkan atau dikonfir oleh peneliti lain. Maka karena itu, untuk pengertian objektivitas lazim digunakan istilah confirmability. Dalam penelitian kualitatif, objektivitas merupakan suatu kesesuaian intersubjektif. Apabila hanya seorang mengatakannya, maka ia dianggap subjektif. Akan tetapi, apabila hal itu dibenarkan oleh sejumlah orang lain, maka hal itu dapat dianggap objektif. Cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil-hasil penelitian yaitu memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, membicarakan dengan orang lain, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.